Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang saham biasa. Kelompok kami beranggotakan, yang pertama ada Sofia dengan NIM 2105953. Yang kedua ada Selvi Harmianti dengan NIM 210591123. Ketiga Muhammad Dolfi Syafruddin dengan NIM 2105913. Tugas ini bertujuan untuk melengkapi penilaian dari Manajemen Keuangan 2 dengan Ibu dosen Ibu Dina Patricia. Baiklah, saya akan mulai. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian saham biasa. Saham biasa atau ordinary stock atau common stock adalah sebuah surat berharga mewakili kepemilikan di sebuah perusahaan. Karena itu, membelinya membuat kita menjadi pemegang saham. Dan selama memegangnya, kita memiliki hak untuk memperoleh keuntungan yang didistribusikan sebagai dividen tanpa batas. Keunggulan dari saham biasa. Yang pertama, tidak ada kewajiban tetap untuk membayar dividen kepada pemegang saham biasa. Yang kedua, memiliki hak untuk memperoleh dividen. Beberapa perusahaan rutin membayar dividen. Yang biasa seringkali sehingga kita bisa berpartisipasi dalam keputusan kunci seperti memilih manajemen, perubahan kebijakan, dan aksi korporasi. Fitur ini memungkinkan kita memastikan perusahaan untuk terus bekerja demi kepentingan kita dengan menghasilkan pertumbuhan dan keuntungan dalam jangka panjang. Yang keempat, berinvestasi di saham biasa juga memberi kita hak untuk mengklaim secara residual perusahaan ketika dilikuidasi. Jadi, ketika perusahaan bangkrut, kita bisa memulihkan investasi kita. Saya akan membacakan kelemahan dari saham biasa. Yang pertama, saham biasa tinggi. Ungkap umum dalam investasi, pengembalian tinggi datang dengan risiko tinggi. Kita potensial menanggung risiko akibat harga saham perusahaan jatuh. Dan secara umum, risiko saham lebih tinggi karena harganya lebih fluktuatif daripada obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Yang kedua, tidak semua perusahaan membagikan dividen secara rutin, sehingga kita harus menyeleksi mereka. Melihat rekam jejak perusahaan dalam membayar dividen mungkin memandu kita. Yang ketiga, hak suara kita terbatas. Kepemilikan kita mungkin kecil dibandingkan dengan investor lainnya, terutama investor institusi. Yang keempat, timbulnya agency problem yang meningkatkan agency cost karena adanya konflik antar kelompok seperti pemilik perusahaan, manajer, atau pengelola usaha. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Selvi Harmianti. Kepada Selvi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Hak pemegang saham biasa. 1. Hak kepemilikan. Hak ini tercermin dalam voting right yang memiliki invertor dalam RUPS. 1 saham, 1 suara. Maka, besar kepemilikan. Makin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. 2. Preemptive right. Hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan secara profesional. Yang ketiga, hak untuk memperoleh dividen atau dasar per lembar saham yang dimiliki dan menetapkan dividen payout ratio. Yang keempat, hak atau aktiva setelah pembayaran. Enggak Pak. Baik kakak yang mempunyai. Iya, keluar ya maka.
lebih senior dalam dividen payout ratio. Yang keempat, hak atau aktiva setelah pembayaran. Hak yang lebih senior dalam likuidasi. Karakteristik saham biasa. Saham biasa memiliki karakteristik seperti berikut. Yang pertama yaitu mempunyai hak suara untuk memilih jajaran manajemen perusahaan serta mengontrol kebijakan perusahaan. Yang kedua, bisa mendapatkan potensi keuntungan jangka panjang yang besar, terutama saat kinerja perusahaan bertambah, baik harga dan saham pun juga ikut naik. Yang ketiga, saham biasa tidak bisa ditukar atau dikonversikan ke saham preference. Yang keempat, pemilik saham biasa memiliki hak peroleh bagian aset perusahaan terakhir setelah perusahaan membagikan terlebih dahulu kepada kreditor dan pemegang saham preference. Selanjutnya yaitu jenis pasar biasa. Di sini jenis pasar biasa kami yaitu yang pertama IPO atau Initial Public Offering. Yang kedua yaitu pasar primer. Pasar primer merupakan jenis pasar yang mana efek-efek atau surat berharga diterbitkan langsung oleh emiten dan diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan ke Bursa Efek Indonesia. Untuk kegiatan pembelian efek pada pasar pendanaan memiliki batas waktu sekitar 90 hari sejak BAPEBAM memberikan izin emisi secara resmi kepada masing-masing emiten. Pasar perdana memiliki karakteristik yaitu jangka waktu pemesanan yang terbatas. Yang ketiga yaitu pasar sekunder atau secondary market, merupakan pasar keuangan untuk memperdagangkan sekuritas atau surat berharga yang telah diterbitkan dalam penawaran umum pendanaan. Pasar ini memberikan kesempatan kepada investor untuk memperjualbelikan efek yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Setelah dilakukannya penawaran melalui Initial Public Offering atau IPO, setelah tercatat di Bursa Efek Indonesia, saham perusahaan dapat ditransaksikan secara bebas. Proses transaksi penjualan dan pembelian efek pada pasar sekunder tidak lagi dilakukan investor dengan perusahaan, akan tetapi antara investor satu dengan yang lain. Kelebihan pasar ini antara lain dapat menunjukkan tolak ukur penilaian perusahaan tertentu. Mobilisasi tabungan menjadi lebih mudah dan dana investor lebih aman. Selanjutnya yaitu jenis-jenis saham biasa. Yang pertama, blue chip stock, terdiri dari dividen tidak terlalu besar, berharga cukup stabil dan jangka waktu cukup panjang. B. Income stocks, terdiri dari dividen tinggi. C. Yang ketiga, growth stock. Pada growth stock terdiri ketiga growth stock, yaitu terdiri dari harga dari saham ini relatif berpotensi baik dan risiko yang terjadi lebih tinggi. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Selvi atas penjelasannya. Materi berikutnya yaitu contoh soal yang akan dibacakan oleh Sofia. Kepada Sofia dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkannya. Contoh soal. PT Sukma menerbitkan 15.000 lembar saham biasa dengan nominal Rp 10.000 pada tanggal 23 Januari 2017. Dijual 5.000 lembar saham dengan harga Rp 10.800 dibayar secara tunai. Perhitungan nilai nominal sama dengan
5.000 dikali 15.000 sama dengan 75 juta. Nilai jual sama dengan 5.000 dikali 10.800 sama dengan 54 juta. Premium on common stocks sebesar 21 juta. Jurnal cash RP 54 juta. Comstocks RP 75 juta. Premium on common stock RP 21 juta. Contoh pendanaan saham biasa di dunia nyata. Gotoh melepaskan sebanyak 40 miliar 650 juta 60.000 sahamnya dengan nilai kapitalisasi pasar publik dengan market cap terbesar di Indonesia. Jajaran top 4 perusahaan publik dengan market cap terbesar di Indonesia level RP 382 per saham. Namun, di hari kedua, harga saham Gotoh ditutup turun sebesar 3,14% di level 370 per saham. Cara memiliki saham. Pertama-tama, harus memiliki rekening saham yang bisa dibuat melalui perusahaan sekuritas. 2. Lalu bisa menyetorkan modal untuk membeli saham ke dalam rekening tersebut. 3. Setelah itu, baru bisa melakukan transaksi saham melalui perusahaan sekuritas yang Anda pilih sebelumnya. Jenis-jenis analisis saham. 1. Analisis fundamental saham. Analisis ini bertujuan untuk menentukan apakah nilai masa depan perusahaan secara akurat tercermin dalam harga sahamnya saat ini. Analisis ini mencoba memperkirakan nilai saham tertentu berdasarkan berbagai faktor, seperti keuangan perusahaan saat ini dan lingkungan ekonomi yang berlaku. 2. Analisis teknikal saham. Analisis saham teknikal melakukan evaluasi pergerakan dan tren perdagangan baru-baru ini untuk mencoba menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya untuk harga saham perusahaan. Umumnya, analisis teknikal kurang memperhatikan fundamental yang mendasari harga saham. Analisis saham ini mengandalkan grafik saham untuk membuat penilaian serta terhadap harga saham perusahaan. Misalnya, analisis perusahaan secara level, support dan level resistance saat menilai pergerakan saham selanjutnya. Pada bagian slide ini terdapat daftar pusaka dari materi yang kami bahas di atas. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sophia atas penjelasannya. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.